Belajar dari kasus Sunton Capital, sebenarnya broker forex itu tidak boleh ngasih sinyal ke klien-kliennya. Lalu sinyal yang baik itu seperti apa sih sebenarnya? Yuk kita bahas. Halo, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai sinyal yang baik itu yang seperti apa. Karena kita kemarin sudah tahu dan kita sudah belajar kasus mengenai broker scam ya. Dan memang broker itu sebenarnya tidak boleh ngasih sinyal ke klien-kliennya. Saya kan sebagai instruktur di XM ya. Dan ketika saya webinar di Ruang Lanjut Lokal, kalau teman-teman belum tahu Ruang Lanjut Lokal XM itu, teman-teman bisa akses di websitenya, kemudian cari di edukasi, kemudian klik Ruang Lanjut Lokal. Nah, di situ tempat belajar orang-orang yang pengen mendalami mengenai trading forex ini. Nah, di Ruang Lanjut Lokal itu pun kita tidak boleh memberikan sinyal arah pergerakan harga. Jadi, memang broker itu benar-benar nggak boleh sama sekali untuk ngasih sinyal ke klien-kliennya. Lalu yang ngasih sinyal itu sebenarnya siapa yang boleh ngasih sinyal ya? Jadi yang boleh ngasih sinyal ya kayak mentor-mentor forex, terus trader-trader yang mereka memang melakukan analisa untuk dijual. Nah, itu boleh. Cuman untuk karakter dari sinyal itu kan beda-beda ya. Karakter sinyal dari si trader A dan trader B itu kan pasti beda. Nah, cara penyampaiannya itu pun juga beda. Karena kalau cara penyampaiannya itu seperti Sunton Capital kemarin, nah itu yang perlu dipertanyakan. Sunton Capital kemarin itu kan menyampaikan sinyalnya berupa sinyal waktu ya. Misalnya di jam sekian, jam 9 malam gitu ya, lebih 5 menit, open posisi sell sampai dengan jam 9 lebih 9 menit. Nah, itu sinyal yang diberikan oleh Sunton Capital. Pertanyaan selanjutnya, apakah Sunton Capital itu tahu jam 9, tepat jam segitu ya, harganya itu langsung turun? Kan nggak mungkin ya, atau mereka punya mesin waktu. Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Makanya kalau sinyal yang bersifat seperti itu, ada kemungkinan dari servernya bisa digerakkan. Jadi awal-awalnya dari sinyalnya itu bisa diprofitkan. Jadi pas jam segitu, admin dari yang megang server pasarnya itu bisa digerakkan untuk turun gitu ya, turun sebentar, kemudian setelah lewat dari jam sinyal tersebut, dikembalikan lagi sesuai pergerakan harga normal. Masuk akal? Bisa saja. Karena sinyalnya modelnya seperti itu. Nah, lalu penyampaian sinyal yang seperti apa sih yang bagus ya? Gini, kalau kita analisa di chart itu kan pasti kita tidak menemukan area entry posisi langsung ya. Area entry posisi yang pada saat itu juga harganya itu sedang bergerak. Misalnya gini, kalau kita buka market misalnya di Euro USD kayak gini ya. Nah, di sini itu kita tidak bisa langsung ketemu sinyal. Tidak langsung ketemu sinyal, misalnya oh ini marketnya lagi naik nih, kita bisa langsung open posisi sell sekarang. Tidak seperti itu ya. Jadi ada tahapan untuk melakukan analisanya. Misalnya saya sudah melakukan analisa di XAU USD dengan membuat area support dan resisten dengan sedemikian rupanya. Nah, di sini saya memperoleh kesimpulan bahwa kita bisa melakukan entry posisi buy pada level ini. Misalnya saya langsung buat area sekalian ya di sini. Nah, kita bisa langsung entry posisi buy di area ini. Lalu untuk stop lossnya ya, jadi harus komplit, ada stop lossnya juga. Nggak boleh setengah-setengah ya, nggak boleh cuman entry posisinya saja, itu nggak boleh. Kita harus komplit lah untuk memberikan sinyalnya. Harus ada stop lossnya, harus ada take profitnya juga. Misalnya take profitnya di sini ya, di sini nggak perlu jauh-jauh. Nah, misalnya seperti itu. Ini merupakan contoh sinyal yang saya katakan sebagai sinyal yang bertanggung jawab ya, karena bentuknya pending order. Pending order karena kita nggak bisa langsung open posisi langsung di sini, kita opennya di atas ini. Kalau teman-teman belum mengerti pending order ya mungkin teman-teman akan menunggu sinyalnya di atas ini. Tapi kalau sudah ngerti ya teman-teman bisa langsung pasang aja. Nanti pas harganya naik otomatis akan open posisi sendiri seperti itu. Dan kalau sinyal yang modelnya seperti ini itu akan lebih aman karena model yang diberikan itu adalah harga, patokannya adalah harga, entry posisinya di harga bukan di waktu. Kemudian dikasih juga harga di mana
kita meletakkan take profitnya dan harga di mana kita meletakkan stop lossnya. Itu juga sudah ada di sinyal-sinyal yang ada di Gain Hunter. Nah, kalau sinyal di Gain Hunter di pagi hari itu berupa berita ya. Jadi kita setiap pagi hari itu selalu kirim analisa mengenai berita terlebih dahulu. Misalnya contohnya seperti ini ya. Beritanya di sini, oh ternyata untuk USD itu nggak ada berita penting sama sekali. Dan kalau teman-teman trading di Aussie USD, nah ini perlu diperhatikan karena ada berita pentingnya. Nah, tapi kalau teman-teman nggak trading di situ ya nggak perlu diperhatikan ya. Kemudian di bawahnya, nah ini ada berita-beritanya juga, keterangan-keterangannya komplit semuanya ada di situ. Berita-berita yang penting yang mengangkut pergerakan harga pada saat hari itu juga ya, hari ini ibaratnya seperti itu. Nah, di pagi hari itu biasanya kontennya totali berita, kemudian ditambah juga ada mengenai edukasi. Jadi sekaligus teman-teman bisa belajar lebih dalam mengenai trading forex ini, belajar tips-tipsnya juga. Lalu sekitar jam 9 sampai jam 10 gitu ya, baru kita kirimkan analisa teknikalnya. Analisa teknikalnya itu pun belum berupa sinyal, masih berupa area-area potensial untuk menjadi area support dan resistennya. Ditambah juga dengan berita apa, analisa paling besar yang mempengaruhi pada saat itu juga. Jadi contohnya di sini data inflasi dan pengangguran AS itu membuat harga emas berfluktuasi dan ada tulisannya wajib dibaca, artinya teman-teman juga harus wajib membaca berita ini ya. Dan juga teman-teman juga bisa memulai membuat area-area di chart dengan berpatokan dari area support dan resisten ini. Itu kalau sinyal di Gain Hunter ya. Nah, beda kalau sinyal yang lainnya. Saya nggak tahu ya. Cuman sinyal di Gain Hunter seperti ini. Kemudian setelah semua berita itu dikirimkan, setelah semua analisa teknikalnya itu dikirimkan, ya bukan hanya satu mata uang saja ya. Ada Euro USD, kemudian ada GBP USD, ada USD JPY, ada emas juga ya, gold ya, terutama kalau teman-teman senang trading di gold. Nah, teman-teman wajib menggunakan sinyal dari Gain Hunter ini. Lalu ada juga sinyal dari Aussie USD. Jadi pokoknya komplit. Baru setelah itu jam siang hari ya, pokoknya ya lewat-lewat jam 11 lah. Jam 11 sampai jam 1 antara itu baru kita kirimkan sinyalnya. Nah, perhatikan di sini. Ini yang penting ya. Bentuk sinyalnya pun itu berupa pending order, bukan berupa waktu ya, bukan berupa waktu. Cuman di sini kita kasih batasan kadaluarsanya karena kan sinyal itu kan juga ada batasan kadaluarsanya ya. Jadi kita kasih batasan kadaluarsanya itu sekitar jam 9 malam ya. Jadi kalau sudah lewat jam 9 malam ya teman-teman nggak bisa gunakan sinyal ini. So, ketika sinyalnya muncul, jadi teman-teman perlu langsung memperhatikan, dibaca dengan seksama pending ordernya di mana ya. Ini menggunakan pending order sell limit, areanya antara area ini dan area ini dengan keterangan kontra trend. Kontra trend itu artinya dia berlawanan arah dengan tren yang ada ya, dan harus hati-hati, harus ekstra hati-hati ketika teman-teman trading dengan menggunakan kontra trend ini. Jadi misalnya sudah pasang sell limit nih di area ini, ya harus diawasi ya karena kontra trend. Tapi kalau nggak kontra trend, sifatnya itu dia mengikuti tren, ya nggak masalah. Teman-teman mau tinggal asalkan sudah dipasang take profit dan stop lossnya itu sudah aman seperti itu. Dan kemudian juga ada opsi yang kedua dan opsi yang ketiga. Jadi bukan hanya satu sinyal saja, teman-teman. Jadi ada beberapa sinyal di sini yang teman-teman bisa gunakan semuanya. Bukan digunakan semuanya secara harfiah ya, maksudnya dipasang semuanya sell limit, buy limit, kemudian sell stop, buy stop, seperti itu enggak, seperti itu. Tapi harus diperhatikan juga pergerakan marketnya seperti apa. Kalau memang potensi pergerakannya arahnya itu adalah buy, ya sebaiknya teman-teman concern atau fokus untuk memilih di buy limit dan buy stop ya. Cuman di sini ada yang lebih banyak adalah sell stop. Mungkin memang karena marketnya itu ada potensi untuk koreksi. Jadi untuk sinyal sell-nya itu lebih banyak. Nah, bukan hanya di satu pasangan mata uang saja ya, tapi ada di beberapa pasangan mata uang. Contohnya di sini itu Euro USD ya. Sinyalnya sell limit, buy limit, sell stop ya, ada sell stopnya juga. Kemudian ada di gold juga, sinyalnya juga berupa XAU USD, sinyalnya berupa
buy stop dan sell limit. Kalau teman-teman ikut buy stopnya di sini ada badge-nya ya, ada tandanya. Nah, buy stop ini menjadi rekomendasi ya untuk transaksi hari ini. Nah, kalau kita lihat ya market gold seperti apa? Naik hari ini. Market gold naik. Nah, itu tandanya sinyal dari Gain Hunter ini memang benar-benar sinyal yang bertanggung jawab, karena penyampaian sinyalnya itu komplit ya, berupa pending order, kemudian ada take profitnya, ada stop lossnya juga. Jadi seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau ikut sinyal dari Gain Hunter itu cukup mudah ya. Teman-teman bisa langsung akses di gainhunter.com/free. Nanti untuk langkah selanjutnya akan disampaikan dengan WhatsApp. Dan juga teman-teman bisa mencoba gratis terlebih dahulu selama 14 hari. Silahkan teman-teman bisa akses di gainhunter.com/mulai trading. Nah, untuk linknya itu saya sudah letakkan di kolom deskripsi video di bawah ini. Jadi silahkan teman-teman akses kelas dari Gain Hunter juga. Nah, jadi semoga ini menjadi pelajaran buat teman-teman yang tradingnya itu masih belajar ya, masih pemula. Jadi tujuan dari sinyal ini sebenarnya bukan untuk membuat teman-teman manja ya, tapi harus bisa dijadikan sebagai bahan pemikiran buat teman-teman ketika melakukan transaksi di trading forex. Jangan ditelan mentah-mentah begitu saja ya untuk transaksinya. Harus ada proses-proses pemikirannya juga. Oke, gitu saja teman-teman untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.